Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yono Bakri. Wih. Sebagai apa lu, karena banyak banget kesini Yon, sebagai host Hohihi, Anjay, sebagai partner ngabdur, Wawan Canda waktu itu sebagai sebagai properti Serapindo masih. Pertama, benar. Pertama. Kedua datang sini sebagai juara suci. Iya. Sekarang sebagai musisi. Anjay. Perjalanan hidup lo Yon. Aneh banget manggil sebagai musisi. Iya. Padahal nyanyi auto-tune semua. Tapi auto-tune nggak lo? Auto-tune lah. Auto-tune? Iya. Ya gue nggak jadi bangga deh. Emang Cing Abdul kemarin bikin aku nggak auto-tune? Enggak. Oh keren banget Cing. Nggak boleh sama Jarwo auto-tunan. Tapi di mixing dong. Ya mixing mah pasti mixing. Mas, entar aku auto-tune. Gue lebih banyak ke falesnya kalau gue. Di lagunya Cing Abdul? Iya. Kenapa nggak auto-tune Cing? Nah gue nggak tahu juga ya. Karena aku pernah yang main sama Bang Radit itu kan. Yang di Kerapela. Terus orang baru tahu perbedaan aslinya di rekaman sama asli. Tapi kalau lo nyanyi gitu enak-enak aja Yon. Yang di IG di ini. Oh itu fales Cing. Masa nggak enak? Orang ada yang komen yang aku nyanyi apa gitu. Emang enak ya kalau orang punya followers. Apa? Nyanyi jelek aja masih dengerin gitu. Ya Allah. Kenapa begitu sih komentarnya? Wah kalau di komentar Instagramku mah bangsat orang-orang Cing. Ini aja baru upload nih. Ada nih baru upload konten Korea. Dasar kunyit gitu kan tiba-tiba nggak ada konteks. Pasti katanya. Tapi suara bagus-bagus aja sih Yon. Lagunya mungkin bagus ya Yon. Lagunya kayaknya Cing. Terus katanya udah Yon lebih baik bikin lagu aja nyanyi orang gitu. Terus ku coba kan aku ngajak teman cewek nyanyi. Memang lebih bagus dia nyanyiin. Iya gue lihat tuh yang 2 Yang 2 iya. Oh kalau lo pakai autotune. Autotune Cing. Penikmat musik selevelan gue gampang ditipu berarti ya. Karena niatannya kenapa autotune supaya lagunya itu bisa dinikmatin. Dari orang komik bikin lagu bisa dinikmatin, jadi nggak lucunya aja gitu. Kalau misalnya nggak autotune fals kan jadinya lucu. Nah ini pengen didengerin sebagai lagunya gitu. Makanya niatannya autotune. Nah kalau perform tuh baru, makanya cari cara nih biar autotune live gimana caranya. Ada bukannya? Ada. Mesinnya? Ada, tapi mahal. Jadi mic. Ada pesawatnya. Udah cuekin aja. Cing, please. Udah cuekin aja. Udah berapa tahun? Udah berapa? Udah. Ya udah cuekin aja. Udah berapa tahun, Cing? Tanya kalau ada lagi ya. Jangan sekarang udah. Coba ada yang ngitungin sama Wawan Canda berapa kali jokes itu? Ada yang potong-potongan jokes Halim ada. Orang yang kompilasi gitu. Ada. Ini ntar lo lagi cerita enak-enak lo. Tapi kan ini ciri khas. Ciri khas cuman di podcast ini yang ada ciri khas itu, Cing. Iya. Ntar lewat lagi tenang. Iya ada. Tapi kan berangkat. Pulang juga ada karena Garuda nih sekarang juga udah ada di Halim. Oh. 9 bulan. Kalau Wawan Canda nggak ada jokes itu mending pulang aku. Iya. Kalau Hoyi oke lah. Wawan Canda harus. Jadi kalau Abdur lo dimarahin sama Abdur ya? Iya, dimarahin. Dia nih, ya Allah, Yon. Ada nggak videonya? Ada di YouTube tapi. Gak ada bedanya perasaan. Enggak lo, ini lo kurus banget. Masa gemukan saya, Cing? Iya.
Ini kan lo kayak capung ya. Nah, kalau yang ini? Kayak capung gemuk. Nggak bisa dipungkiri komedi lima sama. Ya kalau lo nggak bisa pungkiri ya lo pungkanan. Nah. Nggak bisa itu ya, ada cuplikan-cuplikannya lo zaman dulu yang pakai jas ada nggak? Ada jas. Hah? Oh iya. Jas kegedean. Pakai Itu pinjem jas. siapa ya? Pinjem sini. Oh iya benar. Jadi Bikinin program sekalian aja, Cing, yuk, Cing. Enggak, udah lo nyanyi off air berapa callingan udah? Callingan sih nggak tahu, tapi Banyak. belum ada yang diiyain. Karena ada satu bentrok sama yang lain. Terus yang kedua masih merasa lagunya belum banyak yang diketahuin orang gitu. Jadi lagi produksi lagi. Ya kan kalau orang udah calling dia udah tahu. Ya cuma satu, Cing. 1, 2. Perform kan 6. Iya 4. Empatnya ngapain? Bawain lagu orang. Oh boleh gitu? Ya kan boleh. Oh bayar ya? Yang bikin. Bayar ke yang bikin? Penyelenggara yang... Oh yang bayar IO-nya? Iya. Oh bisa gitu ya? Emang begitu aturannya. Oh. Lo nggak ngikutin, sebagai musisi nggak ngikutin perkembangan ini sih, haki. Belum lagi. Iya. Daftarin. Si Ahmad Dhani juga nggak apa-apa pakai. Nggak apa-apa. Kan kemarin dia perjuangin itu. Enggak, yang bayar si IO-nya. Dia perjuangin yang bayar IO-nya. Kalau penyanyi kafe, pakai aja gitu. Bukan kewajiban lo untuk bayar yang punya acara malah. Yang penyelenggara. Yang harus bayar ke royalti ke sana. Betul. Oh boleh deh ini buat teman-teman nih. Kalau misalnya ada yang mengundang. Paling nggak Lauhul Mahfudz sudah ada. Lauhul Mahfuz udah tahu orang. Ya, SpongeBob. Spong, Cing, bukan spons. SpongeBob. Bedanya apa SpongeBob sama SpongeBob? Nggak ada S-nya. Nggak ada E-nya dong, Yor. Kan? Kok nggak ada S-nya, SpongeBob dong. Kan tapi baca SpongeBob. Sponge. G mana? SPONGEBOB. Ya. Kenapa ONS? Kan Sponge. E. Lo ONE aja, one lo baca wan, karena lo kagak protes. Udah emang. One lo baca wan aja yang jauh itu, kagak lo protes. Ya ampun. Sponge. G-nya yang dibaca. G. Kayak mobil tau nggak? DODGE, merek mobil. DODGE. Dodge bacanya. Udah nggak nyampe situ, Cing. Atau Toyota tahu Toyota. ya kan nggak ada GE-nya, ada belakangnya GE-nya. Dodge. Ini sinyal. 4G. EDGE. G. Iya, Edge dong. Oh, sabar. Itu mah boleh sih, itu karena singkatan ya. Iya. Edge lo boleh baca Edge. Edge. Ya, apalagi ya? Yang belakangnya GE ya. Tapi itu sponge tuh. Ada S sponge. Nah, itu S tuh sponge. Kalau Sponge. coaching ambil? Sponge. C. Dodge. C kan? Sponge. Ya udah deh, ya itulah. Kenapa lo yang satu sponge, yang satu spong kan? Ya, biar Kenapa pakai E? karena untuk membedain sama si SpongeBob aja. SpongeBob. Oh. Gitu, makanya ke Spong kan takutnya nanti kan brand atau apa gitu. Jadi SpongeBob beda gitu. Cuman maksudnya memang ke sana. Kalau si Lauhul Mahfudz apa ininya? Ya karena penasaran aja, Cing. Kan waktu itu kayak susah banget dapat jodoh punya pacar nih. Terus kepikiran kan kita pasti tertulis jodoh mati rezeki di Lauhul Mahfuz kan. Nah itu penasaran yang tertulis di sana buatku tuh siapa sih gitu. Oke. Makanya judulnya Lauhul Mahfuz. Banyak diprotes orang juga tuh. Karena Lagunya pop, tapi ininya terlalu apa? Judulnya? Jadinya kayaknya nggak menyebar luas gara-gara itu gitu. Tapi nggak apa-apa dah. tapi enak lagunya itu. Itu sama SpongeBob, Cing Abdul dengerin nggak? Dengerin. Tapi gua nggak tahu yang mananya ya. Kalau yang bagaimana kalau aku pulang malam? Itu Lauhul Mahfuz. Yang SpongeBob? Itu yang SpongeBob? drum tak bisa dipetik. Iya, dua-duanya gue dengerin berarti. Iya. Bukan karena dia nggak bisa, cuma karena nggak pantas. Nggak pantas.
yang emas. Ada Iya, emas-emasnya. betul. Cing Abdul dengerin. Nah, Dia emang gue dengerin lah. Dan Ini- gue pikir bagus. Gue pikir nggak pakai autotune. Bagus kali. Ada gitar-gitar coba. Coba ini aku butuh validasi dari Cing Abdel. Coba dah gitar dah. Coba ya. Anda mau pamer lagu lagi boleh, Cing? Yang baru? Iya. Iya boleh dong. Ada. Udah rilis. Belum, masih bikin guide-nya. Oh. Supaya ini, apakah apa ya? Bikin lagu tuh susah banget, tapi kalau udah jadi happy. Senang ya? Iya. Dari awal bikinnya, nyarinya, terus bikin musiknya lagi itu kan pusing juga tuh, Cing. Iya. Terus bikin bagan-bagannya juga. Iya, ini Habis aransemennya- song masukinnya kemana nih? Heeh. Apa langsung ref apa gitu ya? Iya. Dipakai bridge nggak ya? Terus udah jadi nih. Bagannya udah jadi. Pemilihan aransemennya juga pusing. Ini pakai apa aja ya? Apa? Nah, lo sama siapa tuh? Sama Resta. Ah, Resta. Heeh. Resta itu main di mana sih? Resta tuh main di mana-mana, Cing. Dia tuh Kayak gue memang, suka lihat juga dah. memang session player dia. Oh, ya. Sama bandnya banyak banget. Wede. Kenapa ditutup, Cing? Suka ini. Buka aja buka. Hah? Suka feedback. Oh, Suka feedback kalau kirain takut nyamuk masuk. Yang mana nih? Seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya, apakah nanti responnya ketika aku pulang larut malam. Tuhan segera pertemukan aku dengan dia secepatnya, supaya dia akan tahu seperti apa wajahku, bagaimanakah marahku ketika kamu pulang larut malam. Autotune kan? iya sih. Kata gue mah udah cukup buat bagus itu. Apalagi kalau didengarnya kan live. Udah nggak bisa diulang ya. Sebelah sini fals tadi kayaknya udah nggak bisa lu cuek aja, Yon. Iya sih. Tadi ada beberapa tuh yang false Iya, tuh. iya. Kayak- Tapi kan cuek aja lah. Pas kena di kerapela gitu juga. Pas kena adrenalinnya bodo amat udah. Iya. Penting happy-nya. Makanya pada nyanyi lagi. Ya alhamdulillah itu happy banget, Cing. Gila ngerasain lagu sendiri terus nyanyiin orang ya? Iya. Kok bisa ya? Maksudnya ini salahnya siapa ya? Maksudnya orang terlalu baik apa gimana nih di hatiku waktu itu, Cing? Ini nggak mau masuk akal nih. Kita penonton musik apalagi, Cing ya? Suka nonton konser terus lagu kita dinyanyiin orang gitu. Aduh ya Allah. Yang baru apa? Emang chord-chordnya belagu loh. Chord-chord belagu. Lagu. Berak lagu-lagu. Ku telah berulang kali menaruh hati dan jatuh kembali. Sampai kapan aku begini? Sempat ku berpikir, buat apa mandi kalau nanti kotor lagi. Ku lakukan Wan aja terus putus nih. tanpa Jauh, Wan. revisi. Iya, Wan Abut. Berapa lama disiapin muncul itu, Cing? Kayak mau ngeluarin nunggu lagu deh. Terusin dong. Wan Abut. Emang lucu banget ini ya. Dari refnya. Ya. Buat apa mandi kalau nanti kotor lagi. Ku lakukan terus tanpa revisi. Buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka. Tapi ku
sadar inilah dunia lara dan bahagia satu senyawa. Tapi hatiku janganlah terus disakiti, sakiti, sakiti. Gitu, Cing. Oke. Wan jadi nggak Wan? Jadi. Wan jadi nggak? Wan. Wan jadi nggak, Cing? Wan abut. Lewat ya Wan lewat. Kalau lagi nyanyi Wan lewat. Wan lewat. Iya. Gini, ser, udah selesai. Udah, iya. Ini udah. Mau lagi? Enggak udah, Cing. Enggak ada, Cing. Satu aja, Cing. Pamer, Cing. Iyalah. Kapan mau lo rekam lagi? Itu buat lo atau udah memutuskan lo mencipta lagu untuk orang lain? Masih sendiri, karena Resta nggak mau kalau nyanyiin orang, biar feel-nya tetap kita gitu. Benar, setuju. Karena lirik-liriknya tuh relate sama lo banget. Iya. Ini buat buat orang yang udah perhatiin lo, yang tahu perjalanan hidup lo, terasa bahwa itu keluh kesah lo gitu. Betul, katanya Resta gitu juga sih. Jadi kalau misalnya... Jadi gue setara Resta nih, Wede. sebagai musisi. Resta jago banget tuh, Wal. Iya. Gitu. Cing Abdul kapan bikin lagi, Cing? Gak mau disentuh orangnya. Udah wudu ya? Mumpung minum. Mumpung minum. Gue kan dibikinin sama Jarwo, lu jadi tunggu aja. Yang lo ada video klipnya belum jadi-jadi, masih kurang berapa bait. Lah? Lama banget ya itu ya? Itu dari kapan ya? Lama banget tuh, Cing. Ya enggak lah. Yang bukan Cing Abdul kan? Hah? Yang mana sih? Yang kita ketemu di Comika. Yang kita ketemu. Oh iya, yang rekam ya? Iya. Nah itu. Ya itu belum keluar ininya. Video klipnya. Itu ngapain kita ketemu Comika ya? Acara apaan ya? Nggak tahu pokoknya. Acara apa ya? Acara Open apa? mic. Gue ngapain open mic? Orang nggak ada. Itu ada Panji juga soalnya. Berarti ada acara nonton show kayaknya, Cing. Nonton show. Masa Cing Abdul nggak mau nonton show? Ya kalau nonton show apa tapi sama lo nggak sih Man? Yang ada Yono, dah. Berarti Cing Abdul main. Lah, apalagi main? Tambah nggak mungkin, kok gue main? Ngapain ya? Nggak tahu. Pokoknya Cing Abdul kita bikin di pinggir jalan kan? Oh, tahu. Konferensi pers stand up Indo. Oh, Jambore. Oh, Jambore. Bener, Jambore. Jambore. Iya, Jambore. Septemberan tuh lah kira-kira. Betul. Bikinnya di pinggir jalan Di raya. pinggir jalan. Minta lampu orang. Betul. Minta lampu mobil orang. Mobil orang, betul. Itu kenapa, Cing? Kan gue setiap bait beda-beda orang. Abis lo temon. Mantep tuh sebenarnya. Iya. Secara konsep. Abis lo temon udah banyak tapi Calontong, Komeng, Pak Jarwo, Parto, Panji, Pican, Radit belum, lo 7, Bang Panji. Mamat, ya Mak Panji udah, Ustadz Solmed, Ustaz Selamat udah. ya 9, kayak butuh 14, 5. Kenapa Abdur sama Gilang nggak jadi ya? Gilang padahal dari dulu ini. Gilang setiap hari, hampir setiap hari ya. Gilang yang ingetin ya. Gilang, Abdur, tar ya Abdur ya. Kenapa kagak ya? Padahal cuma pakai HP doang loh itu. Iya, pakai HP doang. Belum jadi. Berarti 9 ada di Gilang, 11 kurang 3. Iya kurang 3. Ya gue deh bagian. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya gue. Kan juri suci. Rigen. Rigen udah? Rigen Ya, udah. kurang 2. Iya. Bang Radit sama ini nanti di Suci. Suci ya. Komeng udah. Saya Temon. kurang 1. Enggak, berarti butuh banyak. Masih Pokoknya ada. kurang 5. Kira-kira ini kurang 5 orang. Ini lagu dan aransemen udah jadi semua, tinggal Udah. itu. Ya Allah, Cing, itu mah. Iya. Udah. Iya. Ntar ya tinggal.
Oke, kembali ke jalan hidup Yono Bakri. Pacar juga udah punya. Alhamdulillah. Pakai surat perjanjian nggak? Terbongkarnya di sini juga ya, sama Iya ya. kan waktu itu udah ya. Enggak yang ini, Cing. Tapi dia tahu nggak lo pernah melakukan surat perjanjian? Bukan saya yang melakukan. Oh maksudnya pernah Menjadi- lo menjadi korban, bukan korban sih. Menjadi Pihak kedua dari surat perjanjian dari itu. surat perjanjian Nah, itu. ini tepat bahasanya. Ya, pihak kedua dari surat perjanjian itu. Dia tahu. Dia mengetahui. Dia mengetahui karena itu sebelum aku pacaran dia udah nonton ini. Udah nonton apa? Wawan Canda. Oh, Wawan Canda itu. Emang dia udah punya rasa Kayaknya, Cing. masa dia nggak punya rasa? Iya. Dia taunya tuh kalau nggak salah dia cerita dari series Indosat. Tahu lo? Oke. Tahu dari di situ, terus dia cari, terus ketemu video aku Kemal sama Ardit bikin podcast Banjar-Banjar. Oke. Dia kan ngerti bahasa Banjar kan? Orang Banjar emang. Bukan, orang Pontianak. Oke. Orang Pontianak Dia tapi tinggal di? sekarang di Purwakarta. Lo LD jauh. Enggak kan cuma sejam 2 jam. Oh, oke. Ya. Weekend masih ketemu lah. Oke. Terus? Orang Pontianak. Sebentar nih. Emang beneran ada ya orang yang ngeliat lo terus tertarik gitu ada? Itu? Ya. Ya. Sekarang capung nggak ya? Berarti ini ada orang bener memang yang ngeliat Yono di Indosat terus tertarik untuk mencari tahu lebih jauh. Iya. Terus dia emes gara-gara aku bisa bahasa Banjar. Kan banyak orang yang bisa bahasa Banjar. Kenapa harus mes ke lo? Sebanjar bisa dong bahasa Banjar. Kan bukan sesuatu yang istimewa. Maksudnya si seonggok ini Iya. ternyata bisa bahasa Banjar gitu. Paham nggak maksudnya, Cing? Enggak paham. Gini, gue. Cing. Kan banyak orang yang bisa bahasa Banjar. Banyak. Tapi- tapi kan tidak mencuri perhatian dia. Anjay. Oh, kebetulan orang yang mencuri perhatian dia kok bisa bahasa Banjar. Iya, jadi mencuri perhatian dulu baru bahasa Banjar. Jadi nilai plus. Oke. Akhirnya Aku ada kerjaan stand up di Palangkaraya. Nah, Oke. jadi dia tuh kan lahir di Pontianak, kuliah di Palangkaraya, kerja di Palangkaraya. Oke. Nah, aku ada kerjaan stand up di Palangkaraya. Kok dia di Purwakarta? Makanya tenang dulu, sabar. Semua oke. akan selamat, tenang, Oke, iya, tenang, iya. tenang. Ketemu di situ, terus dia DM, dia bilang aku mau nonton gini-gini, terus aku lihat, wah mantep nih gitu. Oh iya, sampai ketemu. Gue udah lihat sih, ya, oke, ya. Lihat ceweknya itu. Oh, iya. Ya, oke. Terus ya DM-an lah. Terus dia kan kerja di bank waktu itu. Nah, aku stand up-nya di showroom. Dia kerja sama gitu showroom mobil sama bank ini nih. Jadi tamu dia. Jadi ketemu di situ, udah DM-an tuh panjang lebar. Cecetan, WA, teleponan gitu-gitu. Dan itu Dia lama. kerja di bank di tempat showroom lo stand up. Bukan, dia kerja di bank. Terus showroom ini bikin acara stand up, ya kan? Nah, ini tamunya karena ada kerja sama gitu. Iya, maksudnya kebetulan memang itu. Kebetulan. Kan bisa aja showroom itu kerja sama bank yang lain. Oh enggak, kerjasamanya di situ. Iya, maksud gua. Ini kebetulan yang kayak udah diarahkan oleh Lawful Mahfuz. semesta. Anjay. Padahal kan bisa aja si showroom ini kerjasama sama bank yang lain. Bisa. Sehingga lo nggak ketemu karena dia nggak diundang. Nggak diundang. Oke. Tapi walaupun dia nggak diundang, dia udah mau datang tadinya. Awalnya nggak datang. Awalnya ya udah gitu. Cuman karena ada undangan, udah deh sekalian gitu. Oh, oke. Nah awalnya ternyata dia tuh punya tiket 2. Mau diajak ke pacaran nggak mau. Oh, masih pacaran. Waktu itu masih pacaran dia. Jadi dia datang Ini sama sebenarnya temennya. tambah ini loh, tambah dramatis ini loh. Ada orang yang udah punya pacar. Ada cewek. Enggak, kok bahasamu dramatis? Iya loh. Ada cewek udah pacaran. Ngelihat Yono dan beralih ke Yono. Nggak tahu beralihnya apa iya apa nggak tahu. Iya, Orang sedikit. tapi Cing, ketika itu kan kami cacatan biasa kan. Iya. Aku nggak ada intensi buat deket. Oke. Jadi dia masih Kenapa? tetap pacaran. Tadi kan lu bilang,
Oh boleh nih. Iya, ya mantep aja gue bilang mantep nih. Ya udah catatan kayak biasa. Oh, oke. Catatan kayak biasa. Nah itu panjang. Aku kenal sama pacaran tuh jaraknya agak lama. Lama tuh berapa, Yon? Lama tuh relatif. Sejam aja sama orang yang kita nggak sukain, lama itu. Setahun sama orang yang kita cintai, kita ini kayak sebentar banget. Ini lama nih seberapa? Dari mulai chat. Ini kan sebenarnya belum lama, Yon. Orang lu wawancara di sini juga terakhir belum lama. 6 bulanan kayaknya. Dari pertama ketemu sampai pacaran. chatnya? Enggak, udah lama banget. Jadi, yang aku pacaran sama pramugari tuh duluan ketemu sama ini. Semakin timeline-nya semakin bikin bingung. Tapi ini beneran, Cing. Iya, Cing, bener. Enggak, jujur aja. Jujur itu lebih baik loh, Yon. Lah, kenapa jadi, jujur? Jadi nggak ini loh kalau di verbal sama polisi loh. Udah jujur aja. Enggak. Beneran ini, Pak. Sumpah. Jadi tuh kayak ya udah kenal gitu doang. Oke. Cecetan biasa, ya react story. Nah, itu aku kejeda sama pacaran sama yang lain. Oke. Gitu. Terus entah kenapa pas putus atau apa tuh chattingan Chat lebih lagi. intens. Iya. Oke. Nah, kayaknya pas yang lebih cukup intens itu dia juga Lagi goyang. Oke. Masuklah sosok Yono. Iya. Nah, sempet aku ngomong, kalau kamu masih punya pacar, aku nggak mau gangguin, aku cabut gitu. Ya udah aku putusin pacarku sekarang. Enggak ngomong gitu juga. Enggak gitu. Gokil loh jadi. Ya terus gimana terus ya udah. Terus gimana? Terus Keren aku. Ya. Iya. Terus akhirnya ya udah aku nggak chattingan, maksudnya dia terus kelar dulu, kalau iya enggak, aku nggak mau ganggu hubungan orang gitu. Terus lama-lama ke chattingan lagi, terus dia bilang udah putus gitu. Ya udah kalau udah putus. ketemu pertama kali itu di showroom itu. Di showroom itu. Itu bulan? Lupa, Cing, lama banget itu, Cing. Eh, Lupa udah, stand up-nya udah lupa banget. akhirnya berlanjut tuh. Tapi kan dia masih di Palangkaraya. Sedangkan sekarang dia ada di Purwakarta. Lo boyong. Enggak, dia kakaknya tinggal di Purwakarta. Iya, Jadi ketika kakak gue juga ada yang tinggal di Padang. Gue nggak di Padang. ya kan, tapi bukan pacarku, Cing Abdel. Iya sih. Iya. Dia di Purwakarta. Iya, jadi jadiannya ketika dia sudah di Purwakarta. Jadi Karena apa dia Purwakarta? Kan dia kerja. kerja. Jadi di band itu dia resign atau apa gitu, kontraknya habis. Akhirnya ikut kakaknya di Purwakarta sambil cari kerjaan di Purwakarta. Kerja deh di Purwakarta Kerja sekarang. di Purwakarta sekarang. Nah, karena aku ngerasa deket nih 2 jam. Udah mulai ku intens chat, telepon gitu. Belum pernah ketemu lagi tuh awal-awalnya. Belum pernah. Setelah dia ke Purwakarta tuh belum ketemu. Belum. Oke. Nah, ada hari yang aku nyamperin ke sana sekali. Jalan gitu. Lanjut dah tuh. Nah, terus lanjut gitu. Terus aku nggak ada nembak. Lalu gue pengen tanya gimana tuh proses nembak-nembaknya gitu. Udah tahu sih, udah tahu sih. Terus gimana proses? Ya jangan-jangan lu yang GR doang nih. Dia nggak nganggep pacaran ya? Iya. Mulai goyang nih. Iya loh. Harus ada paling nggak apa ya? Enggak, jadi waktu teleponan tuh dia bilang, udah nggak usah kayak anak kecil, nggak usah ini gitu. Sudah sama aku tahu niat mau apa. Ya udah ayo kita jalanin gitu. Dia ngomong gitu langsung. Ini beda loh, Yon. Hah? Dia bilang dia tahu niat lo. Kan menurut prasangka dia aja. Tapi kan aku iya kan, memang iya. Ya tapi kan sama-sama ini di dalam hati nih. Tahu-tahu nggak sama lagi ya gimana? Maksudnya niatan deketin ini. Iya. Cing, jangan berusaha menggoyang kucing. Ya, gue berusaha untuk menyadarkan dia. Aku goyang beneran ini. Masa iya sih dia ada niatan nggak sama gitu. Cing, Maksudnya kayak ya dia ngeliat lo kayak begitu, ya udahlah. kayak begitu maksudnya? Maksudnya nih perjalanan hidup lo. Oh, kayak perjalanan gini. hidup. Niatnya ya cuman siapa tahu ya untuk berteman gitu doang. Dia nyangkanya selama ini untuk berteman aja. Enggak. Kan udah jalan, kami udah pacaran. Ya apa ininya buktinya bahwa lo pacaran? Berdua. Iya. Apa buktinya? Kami setiap minggu ketemu, jalan bareng, menghabiskan waktu bersama. Gue juga sama Rahmat tiap minggu ketemu. Tapi pernah nggak Rahman ngomong, aku tahu maksud niatmu, Cing?
Ya udah kita jalanin aja, Cing. Pernah nggak? Enggak sih. Nah, ada itunya karena dia tuh kenapa ngomong kayak gitu? Karena aku ada kayak gelagat-gelagat mau nembak, dia geli kayaknya. Enggak, bukan karena mau nembak kayak sih emang geli kan. Maksudnya enggak cuma pada saat ada gelagat nembak kayaknya deh kalau geli ya. Geli lucu maksudnya, geli jenaka gitu. Wede, dibersihin. Emang geli jijik kok. Iya. Jadi dia langsung ngomong gitu, aku juga mantep nih dia nggak ini gitu. Jadi sama-sama dewasa udah. Boleh terbuka nggak? Apa itu? Posting. Belum. Dia kan dulu lu kejadian kayak gini juga, Yon. Emang apa hubungannya? Wes terlalu banyak geleng-geleng, Mas. Terlalu banyak geleng-gelengnya. kayak sayang banget ya. Iya. Padahal sih gue pengen mengatur. Ini udah berapa lama? Dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7. Belum boleh publish, belum boleh ada hati yang dijaga. Bukan. Aku tuh takut kalau udah publish terus nggak jadi apa gitu tuh. Maksudnya Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Delete post. Hah? Delete postingan. Setiap orang punya masa lalu sih. Ya maksudnya ya kayak gini juga nggak apa-apa kan, Cing? Boleh. Nanti kalau udah apa foto biru, ya kan? Gimana? Umroh. Bukan dong, menikah. Oh, menikah. Udah foto nikah gitu. Oh iya. Ya orang sih beda-beda ya. Orang sih Cing beda-beda. Abil emang dulu pacaran diposting? Ya kan belum ada. Ya enggak intinya kan? Ya tapi karena belum ada ininya, belum ada apa namanya fasilitasnya. Sosmed. Dulu pacaran gimana, Cing? Hubungannya gimana hubungannya? Telepon? Telepon Telepon rumah. ketemu di sekolah. Oh, nyamperin sekolahnya. Ya kan gue satu sekolah dulu. Oh. Bukan sama Ria ya, sama pacar-pacar yang dulu lah. Ketemu ya, belum ada posting-postingan. Terus pamer ke teman-temannya gimana? Ya pada Bawa tahu aja ya. Oh. Gue bawa ke mana tempat gue main, gue bawa. Widih. Tapi udah gue setting dulu tempat main gue. Jadi pernah, Cing. Pernah ku ajak dia nongkrong sama anak stand up. Habis acaranya Bang Rio. Show nongkrong tuh di Goltik makan rame tuh ada Bang Aji, siapapun banyak komik. Bawa pacarku itu, Cing. Udah, kan aku dikata-katain kan sama anak-anak tuh kan. Dari datang sampai pulang. Gitu terus dia, itu teman-temanmu kenapa ya kayak gitu ya? Dia kaget. Dia kaget. Gue bilang emang kayak gitu teman-temanku. Terus masalah gak buat dia? Aku kasih tahu memang gini gayanya tongkronganku. Ya udah, kayaknya dia. Ya kurang-kurangin lah nongkrong sama dia gitu. Enggak, kalau misalnya dia bilang kalau kamu nongkrong aku nggak usah ikut nggak apa-apa nggak gitu. Oh. Dia malu. Dia mungkin ngerasa nggak tega kali. Lebih ke malu kayaknya, Cing. Iya mungkin ya. Lebih nggak tega mungkin pasangan. Tapi kenapa kalau posting untungnya apa, Cing, kalau diposting, Cing? Kelebihannya apa, Cing? Nggak ada sih, itu cuman preferensi orang aja macam-macam. Ada yang suka nampilin, ada yang pasangannya suka kalau ada yang cowok atau ceweknya suka kalau pasangannya menampilkan kebersamaan mereka. Sebagai sebuah, ya kayaknya, gue diakuin nih keberadaannya, gitu. Ada juga yang nggak suka, ya udahlah kebahagiaan berdua ya kita nikmatin berdua aja. Nah kayaknya itu lebih ke sana deh. Mungkin. Karena kan kalau misalnya aku lempar ke orang kan responnya beda ya. Karena kalau diposting emang bahaya sih. Bisa goyang mentalnya dia, Cing. Iya, kayak nongkrong sama anak stand up. Betul. Nah daripada itu kejadian, mending nanti aja tunggu nikah, nggak bisa kemana-mana dia kan. Tapi kan komentar akan tetap jadi. Tapi kan paling nggak bisa segampang putus. Wah lu jahat lu. Maksudnya kok jahat gimana, Cing? Maksudnya udah lu ikat dulu gitu. Kalau posting pacaran kan Ya ada kayak kemungkinan ya. iya. Kok gini amat ya? Iya gitu. Banyak ntar yang nyela ganteng lagi. Iya. Pas dilihat ini nyela kok jahat banget sih, diklik. Ih ganteng. Ganteng lagi. Biasanya orang ganteng kan bener ya. Nah. Gitu. Makanya berarti strategi gue bener ya. Bener. Oh ini strategi lo. Bukan. Buset dah, Cing. Kok buset? Nah gue nanya beneran. Cing, Kan Cing.
Saya anggap Cing Abdel tuh guru spiritual saya loh. Ya, lu spiritual. Saudara Kiseno. Malah menghancurkan. Tapi Ya, support yang nggak penting Cing Abdel support? Support dong pasti. Setuju. Gue sih sangat setuju lah sama orang yang mencari pasangan tuh sangat setuju. Apalagi gue sedikit banyak tahu kisah perjalanan lo, baik kisah karir, kisah percintaan, bahkan perjanjian itu dibuka di sini. Nggak ada tempat lain itu. Nggak di tempat lain. Kok ada ya orang ya. Tapi rata-rata belain lo ya di ininya. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Iya. Dia gimana tuh? Udah berhubungan lagi kan? Nggak ada. Nggak tahu nih, udah tahu apa enggak? Tahu pastilah. Pasti ada yang. Pasti ada aja ya. Iya. Tapi kisi-kisi kita sebutin nggak, Cing? Maksudnya? Kerja. Kerjanya nggak ya? Enggak. Oh, aman berarti. Nggak ada. Nggak ada. Mau disebutin sekarang? Jangan. Jangan. Hah? Tadi lu nyebutin di awal sendiri. Bukan. Di sana di luar. Di luar. Di luar nyebutin. Iya, di sini ya. aman. Di sini aman. Itu, tapi itu memang aneh banget. Aku ada beberapa ketemu orang gara-gara konten itu, emang bener gitu beneran. Itu memang aneh banget sih itu. Kok bisa ya? Dan lo bisa aja lo lagi terlena itu. Terlena sama suasana. Apa aja kelihatan bagus, apa aja kelihatan untuk kepentingan berdua. Saat-saat itu. Oh. Iya sih. Bisa gitu ya, Jing ya? Iya, orang kayak kena gendam lah gitu. Kayak ada yang pasangan tuh, biasanya udah KDRT tapi masih aja mau. Iya. Itu kayak di logika kita kan kayak nggak masuk akal ya. Padahal ya. Iya. Kok masih mau gitu pada Jelas-jelas di KDRT iya. gitu. Cing, Iya. pernikahan gimana, Cing? Ada Nah, niatan Cing? pernikahan. Lo nikahnya dulu. Pernikahan lu tiba-tiba pernikahan lu gimana? Pernikahan gua aja begini. Kenapa begini? Pernikahan kan selalu berlanjut. Kita nggak tahu yang terjadi sehari, 2 hari ke depan. Berarti gas aja, Cing ya? Hah? Gas aja? Gas aja udah. Gas aja, nggak usah cari role model pernikahan. Gue pengen kayak pasangan inilah. Lah, kan lo beda. Muka aja beda. Berarti nyari role model pernikahan yang mukanya mirip. Yang ya nggak ada. Monyet. Pernikahan Beda-beda monyet. pasti jalannya beda-beda. Jahat tuh teman-teman. Bang Ajis tuh jahat banget, Bang Ajis tuh. Kenapa? Ya lu kalau nikah nggak usah prewed ya gitu. Kasihan bini lu katanya gitu. Aduh. Iya. 32 Cing umur Cing. Oh, setahun lagi 3 sama dong. Wah, bikin show apa ya? Iya. 3 sama. Iya. Tapi pembicaraan menuju pernikahan sudah ada? Udah ada dong, kan sudah tua. Anjay. Ya, aku udah kalau berhubungan gini pengennya serius gitu. Lo rencanakan nggak kalau menikah nih kita kayak gini ya, kalau ini kita Nggak kayak ada. gini? Kalau bisa KUA aja kalau bisa. Bukan resepsinya, bukan menjalani pernikahannya. Oh, udah ada. Kita nanti kayak begini, nanti kayak begini gitu. Iya, aku mendesainnya dia kayak temen. Mendesainnya pengennya, Cing. Iya. Maksudnya kayak temen tuh kayak gimana maksudnya? Ya, gaya komunikasi itu kayak teman, bisa goblok-goblokan gitu. Ya. Apa? Maksud pernikahan? Karena kan Nguyang-nguyang gitu kayak Gus Miftah. wah, Itu kan gayanya dia. Gayanya bercandaan dia dibilang bukan. tapi kan untuk berdua, Oh, oke. bukan untuk orang lain. Ini kan dia pertontonkan. Oh, nggak baik itu. Nggak tahu. Cing, jangan ke sana. Tahun ini tahunnya Agus nih. Semua Agus bersinar tahun Iya. 2024. Ada lagi yang terakhir Agus apa ya? Agus bakar. Selain abis Agus Buntung. Agus bakar. Dia ngebakar apa sih? Iya. Ngebakar Gara-gara kantornya, dipecat. Aduh, apa ke-trigger ya orang yang nama Agus ya? Wah, gua harus melakukan sesuatu nih. Nggak bisa nih, ini tahunnya 2024 Agus Apa yang bersinar. harus gua lakukan nih gitu ya? Bahaya juga nih si Agus-Agus ini. Tapi aku masih ini, Cing. Cing udah tahu fakta. Kita ngomongin hukum lagi ya. Oke. Ngomongin hukum lagi ya. Agus Buntung, Cing. Ah. Menurut Cing Abdel, bener nggak yang tersebar di dunia maya? Ya kan ada
yang mana ya tersebarnya nih? Yang tersangka, dia kan melakukan Ruda paksa. apa? Ruda paksa. Duda paksa. Ruda paksa, perkosa. Oh ya, ruda paksa Pelecehan terhadap seksual. Ya. 13 wanita sampai sekarang 15 nih. Kan dia udah mau minta maaf. Berarti benar apa enggak kalau gitu? Maksudnya iya, minta maaf. Gini, Cing. Katanya dia serangannya adalah psikologis. Ya. Ya kan? Dengan kata-kata yang dia ajak dia ke satu ruangan sama cewek itu, sehingga di sana aturannya kalau ketahuan dia akan dinikahkan, ceweknya psikologisnya kena. Dia nggak mau, makanya dia ikutin. Biar nggak teriak-teriak. Biar nggak teriak-teriak, ya kan? Tapi kan bisa fisik, misalnya mukul atau apa gitu terus dia cabut gitu. Ntar ketahuan juga berdua. Kalau lagi berisik-berisiknya ada yang ngegerebek. Nggak, misalnya nih diinjek gitu kan, injek gitu. Misal kita kan nggak tahu ya. Jadi siapa gimana ya? Ini nyontohin kena nggak nih, Cing? Maksudnya kita kan reka ulang. Reka adegan di kepala. Iya. Kita mengasumsikan kejadiannya. Misalnya Agus nih udah gini misalnya kan. Dan Udah cukin aja. Ini lagi ngomong yang lebih penting Agus ya. terus ceweknya misalnya punya tangan gitu, terus diinjek, terus dia lari, buka pintu, cabut. Gue rasa dia bukan begitu ya. Ini mah perkiraan kita aja ya. Iya, ini perkiraan. Perkiraan kita aja ya. Karena menurut gue kalau memang dia aja udah berhasil mengajak itu perempuan ke kamar berdua, ya apa aja bisa terjadi jadinya. Dia nggak harus maksa pakai kekerasan. Tapi kan si ceweknya berarti mau. Lah itu udah diajak ke ini aja. Ke homestay. Bisa. Oh, maksud lo itu berarti mau sama mau gitu? Iya, misalnya berarti ceweknya mau sama mau. Misalnya ada asumsi itu ya. Saya mencoba membaca kolom komentar itu tuh, ada yang ngomong kayak gitu, ada yang ngomong kayak gini gitu. Iya. Itu bisa ya. Kalau ini jadi kayak mau sama mau. Tapi kalau yang dibilang jadi kayak terhipnotis menggunakan ini. Ilmu gendam. Ya contoh kasusnya lo aja lah, Yon. Si Purwakarta mau. Enggak, contoh kasusnya yang ATM. Nah, yang ini saya paham. Kalau udah kasih contoh kasus saya sendiri, saya ngerti. Yang KTM dah. Iya, ya. Ya KTM, itu orang lagi di rumah sampai bisa percaya akhirnya ke KTM untuk ini dengan hanya omongan. Oh, iya. Kan tetap bisa kejahatan, itu penipuan juga di ininya. Oh, iya benar. Ya mungkin kayak gitu kali, menggunakan Kekuatan kata-kata untuk memaksa orang melakukan apa yang dia pengen. Walaupun dari perbuatannya kelihatannya seperti mau sama mau. Iya. Tapi dalam hati satu orang terpaksa melakukan itu. Sama atau seperti tidak sadar. Atau tidak sadar. Dia nggak sadar juga, kok kenapa gue ikutin ya? Bukan, oh iya gue seneng nih mau transfer, oke gue seneng nih mau ditipu, gue KTM mah enggak kan? Jadi iming-imingi lo akan dapat hadiah. Ayo caranya ayo ke ATM dulu. Di ATM dia gitu-gitu. Nah itu kan betul. sama kan? Sama nggak sih ininya? Sama. Analoginya sama. Masuk akal sih. Aku membayangkan posisi ceweknya udah nggak bisa ada pilihan lagi nih. Iya. Kalau soalnya nanti akan merugikan aku ke depannya kalau misalnya aku nggak mau ngikutin kata-kata dia yang ini. Yaudah aku ikutin sekali deh. Iya. Iya, masuk tersangka berarti beliau. Iya. Orang kan ada yang bikin video tutorial cebok gaya Agus. Kan dibilang gimana saya cebok aja masih di ini Bu. Ya, ternyata ada yang bikin tutorial cebok untuk Agus. Bisa. Gimana, Cing? Itu tadi begitu loh. Jadi gini. Kenapa gua harus buka? Ini ya, ini sabunnya katanya. Mana sabun? Nih. Jadi digini-giniin. Oke. Gitu. Terus gini. Gitu. Iya. Oh iya tuh. Beneran tutorial. Bisa. Oh iya bener. Gitu. Iya. Kalau cebok gimana ya gitu. Iya bener ya. Ada ini, dia mah tutorial cara cebok Agus di penjara, ngomongnya gitu. Cewek orang Jawa bener. Hafal bener Cing Abdel ya. Pemerhati sosmed. Semua konten Cing Abdel tahu. Tiba-tiba
oh iya bisa ya. Iya, Berarti ya. selama ini dia juga bisa. Oh berarti bohong yang dia Gini-gini. ngomong. Harus ibunya Ya, yang iya, bohong berarti. Tapi Iya kan memang kayak- kekuatannya emang itu. Iya kayak nggak bisa. Kalau gitu kan, oh dia minumnya gimana tuh ya? Minum. Minum. Oh minum sering lihat. Iya, tapi sebelumnya juga kalau begini nih ngeliat tuh, caranya gimana minum orang si apa ini namanya nih? Gelas. Itu kan harus digenggam. Kakinya bisa ngegenggam. Enggak. Ya bisa loh. Masa nekuk gitu? Oh ya nggak semua ada yang ngambil gitu kayak bisa kakinya gitu. Nggak, tapi nggak segelas segede ini ya. Ada gelas yang kecilnya bisa. Cing, ini kita bahaya nggak sih? Cing? Kita udah pada ada ininya videonya. Videonya iya. Nah maksudnya kayaknya kenapa Agus Buntung itu menang karena dia ngambil belas kasihan orang. Iya. Makanya dia manfaatin. Kayaknya bukan belas kasihan deh. Kepercayaan orang bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak minta dikasihani kalau dari omong-omongannya ya. Malah dia yang mengarahkan menjadi pihak yang kayaknya ini pihak baik yang berada di posisi wanita itu. Dan gue ini menjadi pihak baik dan tidak ada intensi apa-apa, orang gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gak kayak cowok-cowok yang itu kan, kata dia gitu. Aku nggak tahu kenapa ini keinget komen-komen orang-orang lucu-lucu cing. Jahat-jahat kadang-kadang. Respect. Respect. Agus satu-satu cowok yang sama cewek nggak main tangan. Tanpa KDRT. Emang lucu-lucu loh. Emang iya. Yang Agus sedih juga lucu-lucu ininya. Iya, Agus sedih. Agus sedih juga komennya lucu-lucu ya. Agus nggak jahat. Tuh ada yang Gusti Wiw tuh. Gusti Wiw. Iya, dia ini react. Yang bilang, sedunia jahat sama Agus. Kata Gusti Wiw, enggak ah. Tuh, Vladimir Putra. Gak tahu. Vladimir Putra. Siapa itu? Vladimir Putin. Perdana Menteri Rusia. Gak jadi Vladimir Putra. Enggak. Tapi yang ini nih Cing, yang si kasus si Agus ini. Agus kayak mana? Agus Buntung. Ah, Itu kan sebenarnya dia tuh kan hebat menurutku ya. Dia hebat, dia punya kekurangan tapi dia tidak berhenti untuk mengeksplor. Dia bisa main drum, dia bisa ngelukis, bisa motor. Ada dia motor. tampil gamelan atau apa gitu iya, beberapa dia main kali. gamelan ya. Itu kan berarti kan dari apa yang dia punya bisa bikin sesuatu tetap sama gitu kan. Respect jadinya awalnya. Iya. Cuman gara-gara kepintarannya dia ngerubah itu semua. Iya. Kasihan yang teman-teman yang lain kayak yang tadi yang gini tuh sebenarnya respect banget, Cing. Itu hebat banget loh, Cing, sumpah. Gak gampang lo mikirnya Cebok ya, itu. Iya. Caranya ya. Coba sebelum Cing Abdul tadi kasih tau aku mikir gimana ya? Iya, gue juga tuh ngelihat si konten itu. Oh, iya ya. Gue jadi bisa ya. Orang-orang yang mungkin lahirnya nggak kayak gitu, nggak akan kepikiran itu. Iya. Karena kita dikasih kenikmatan yang membuat kita tidak kreatif. Iya. Iya benar. Dia kan jadi kreatif karena kekurangan. Orang dia bisa ngajak orang baru ketemu di taman, bisa diajak ke kamar. Kita kayak Nggak bisa. kita. Nggak bisa. Gak bakalan kita bisa. Gimana caranya, Gimana coba? caranya orang yang baru kenal dia Ngajak mau ke ngomong kamar. ngajak ke kamar udah kita ke. Orang yang sering kenal aja masih nggak bisa. Ya lo sih kalau itu ya. Ya maksudnya lo dikasih tantangan deh. Lo ada orang di taman loh, kayaknya dia lagi stres sama ini. Mana dia tahu lagi ini orang lagi stres nih. Butuh ini nih, dikasih omongan gitu. Lo dikasih tantangan ke taman, lo ajak orang itu makan aja dulu deh ke warung bakso berdua doang. Belum tentu bisa kita. Itu gimana caranya ya? Iya. Hebat loh itu, skill loh itu. Omongannya bener. Motivator sebenarnya itu, Cing. Iya. Cocoknya ya? Iya. Motivator dia. Gaji orang rendah gitu misalnya ya. Bisa. Mana yang itu yang coba cari deh yang kasih tutorial cebok Agus.
Dia tangannya dimasukin juga ya, begini. Memang, biasanya dia nggak dikeluarin. Memang sengaja dimasukin. Jadi memang kondisinya kayak Agus, cewek muda, orang Jawa. Budi Samarinda, mohon maaf yang nggak bisa lihat. Teman saya tuh. Tahu nggak Cing Abdel, cara dia main handphone gimana? Gue sampai sekarang gue nggak tahu. Nggak tahu? Nah, ini hebat lagi ternyata, Cing. Jadi, memang ada fiturnya di HP. Kan pakai headset tuh. Jadi dia tuh ngetik, ada yang ngejain. Hasil ketikan dia? Misalnya, mau ke Instagram. Dia geser ke mencet apa? WA, TikTok, Instagram, gitu. Oh, dipegang? Bunyi. Baru diklik. Terus kalau dia mau komen, dikasih tahu. Yono Bakri posting foto. Dia gayanya begini, ini begini, gitu. Kita bisa nggak? Bisa. Handphone kita bisa? Handphone cuma tinggal settingannya. Ada yang udah jago juga, nggak usah pakai gituan bisa. Ada ya. Cing Abdel bisa. Bukan, orang buta juga bisa datang sini. Aduh ya. Nggak pakai itu? Nggak pakai deh. Iya, tapi bunyi. Tek gitu. Kalau yang komen-komen mah dikasih tahu, ada yang komen, ada yang gini. Dia ini juga. Kalau misalnya kontennya rame, mantep juga HP-nya, Bu ya. Si yang itu, yang di Deddy Kobuser. Yang anak skate ya? Iya. Dino juga gitu juga. Hebat, respect. Main game, Budi bisa main game. Wah, main game lah, apa? nggak percaya. Main game apaan? Nggak percaya. Main game apaan? Kalau nggak salah tuh kayak tembak-tembakan gitu. Main game. Jadi pas kami ngelihat dia gamenya di layarnya hitam aja, tapi ada suaranya di sini. Ke kanan, ke kiri, tembak dan gitu sih. Nggak percaya. Main game gimana? Suara doang. Suara. Ya itu artinya kita diberikan kelebihan ya. Kelebihan. Pada saat satu sisi kita kurang, pasti ada kelebihan yang diberikan juga gitu. Makanya sebenarnya kekurangan tuh yang itu tadi, Cing. Kekurangan tuh membuat kita lebih sebenarnya. Iya. Kekurangan itu adalah kelebihan yang belum tahu kegunaannya. Iya. Guru Rahmat. Gurunya Rahmat. Congli. Guru STM-nya, iya. Iya, gitu. Nah, ini di sekarang, Cing. Aku kemarin pas ngobrol sama teman-teman ditanya apa perbedaan sekarang sama tahun lalu. Apanya? Ditanya ke aku, apa ya menurutmu perbedaanmu antara sekarang sama tahun lalu? Diri lo nih. Iya. Aku alhamdulillah lah dapat kesempatan sekarang, dikasih Allah, dikasih rezeki gitu. Tapi kayak nggak kenal aku yang sekarang gitu, Cing. Jadi gampang linglung, susah dapat keputusan gitu. Misalnya? Apapun, Cing. Linglung gitu, kayak mau ngapain, misalnya mau bikin lagu atau apa gitu, jadi aduh, nggak kayak dulu yang jejak gitu. Kalau lapar kan waktu itu kan yang penting gimana caranya dapat duit biar makan. Iya. Ya kan? Itu udah apapun caranya, itulah tujuannya, keputusannya apapun itu ke sana. Iya. Nah, sekarang udah ada rezeki alhamdulillah. Sekarang makin linglung, Cing. Jadi lo begitu sekarang kalau pas lapar, aduh gua harus makan apa minum ya gitu. Iya. Apa gue mau nongkrong? Apa naik motor ya? Apa naik motor? Gimana? Kenapa, Cing? Saya sama Nope yang kayak gitu sering tuh. Ini kita kenapa sekarang kayak orang linglung ya? Kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, sebentar, ada pesawat lewat. Biar sepi dulu ya. Ini kalau berarti obrolannya nggak menarik. Tadi kan di stop. Nggak pentingan yang ini. Kenapa ya? Banyak sih Yon kayak begitu Yon. Karena udah tidak ada tantangan, ngerasa udah tidak ada tantangan, nggak dapat segala sesuatu dengan mudah. Males. Tidak ada target yang dituju lagi. Atau udah kerasa kelar, ya begini-begini aja gue udah cukup nih. Akhirnya mau ngapa-ngapain ya udahlah, ntar aja dah. Cing Abdel kenapa bikin show lagi, Cing? Karena kan apa? Jaraknya deket kan kemarin? Januari. Dekat banget kan? Karena ulang tahun aja, ulang tahun ganti umur. Masa sesimpel itu alasannya? Iya, kemarin 54, sekarang 5 sama. Gampang banget kayaknya bikin show. Ya apa lagi alasannya ya? Alasannya apa ya? Supaya ada yang dikerjain aja, Yon. Supaya relevan sama perubahan yang ada. Kalau gue ya.
supaya gue tetap relevan sama kondisi tempat gue bekerja lah gitu. Kalau enggak ya mungkin gue akan tenggelam ditinggal sama perubahan gitu. Oh, itu tujuan ngambil. Udah beda posisi lo sama posisi gue sekarang, Yon. Posisi gue sekarang tuh gue harus berjuang untuk tetap relevan dengan masa yang ada. Nah lo lah lagi masanya ini, lo mau ngapain aja juga udah ada pasarnya gitu. Jadi mungkin daya juangnya yang akhirnya berkurang sekarang lo. Oh, bisa jadi. Jadi kayak linglung kayak kalau dulu kok gue Iya. Kayak semangat fight banget gitu. Iya. Iya, karena kalau lo nggak fight, lo nggak bakal dapet. Kalau sekarang, ya diem aja juga. Tak tahu ada endorse, ada ini, ada itu yang selalu datang gitu. Kali ya. Jadi mungkin. suasananya jadi berubah gitu. Kayak malah bahasaku tuh kayak ngerasa nggak kenal sama aku yang sekarang gitu. Iya. Kayak nggak tahu mau ngapain. Iya. Apa memang umur, Cing? Umur enggak lah. Enggak ya? Enggak. Emang kondisi kan kalau lo lihat kondisinya sama siapa? Sama orang yang dikasih rezeki banyak ini, yang kayak lo nih. Nope lagi dikasih rezeki banyak. Lo lagi dikasih rezeki banyak. Ada beberapa orang yang gue dengar cerita dari orang lain yang dekat dengan dia, kondisinya sama. Oh. Kok jadi ketakutan? Gue kok begini ya gitu. Mungkin Kayak ngerokok nih, Cing. Misalnya ngerokok bosen gini-gini, bisa dimatiin. Iya. Kok dulu kan sebetulnya kayak enak banget rasanya tuh, kenikmatin Sebelum banget. kena mereknya belum dimatiin sih itu kan. Iya. Siapa? Aduh, Iya, baru dimatiin. udah panas banget ya. Mungkin ya. Jadi ngerokok udah nggak ada tantangannya lagi. Oh, kalau dulu kan tantangannya beli ya? Beli. Kalau sekarang kan ya udah ada terus. Ada terus. Paradoks banget ya? Ya mungkin itulah yang dibilang keluar dari zona nyaman kali. Harus keluar dari zona nyaman ya. Tapi pastikan zona yang lo tuju lebih nyaman. jangan sampai Ngapain lo? Udah mengulang. nyaman-nyaman balik lagi ya ke dulu. Kalau Ada mau- bahasa ilmiahnya kan, Cing ya? Apa tuh? Tolol apa? Iya, ya sekarang kondisi lo udah enak, tapi semangat udah, kayaknya gue udah nggak perlu kayak dulu lagi dah. Gue melakukan, gue udah dapet, akhirnya kayak gitu terus kali mungkin. Kalau semangatnya udah turun tapi kepengennya masih ada, Cing? Kayak Kayak ya itu onani namanya, percuma. onani. Asik sendiri lo dengan kepengenan lo gitu. Akhirnya semangatnya nggak ada. Maksudnya, Cing? Lo asik sendiri dengan pikiran lo dan begitu lo karena tidak lo lakukan terus tidak tercapai terus lo stres sendiri. Oh, itu ada, Cing, kayak gitu-gitu. Iya emang rata-rata begitu kali orang. Baik lagi seneng maupun lagi susah gue pengen dong tapi nggak dilakuin. Akhirnya jadi stres kok gue nggak bisa ya kayak gitu ya. Emang lo belum jalan? Oh, mungkin itu, Cing. Ya, mungkin ya. Kalau dulu kan ada nih Nggak fighting. jalan. Sekarang Karena butuh uangnya misalnya. oh, jadi ada dorongannya. Ada dorongannya. Kalau sekarang ntar aja uang gue masih ada. Oh, akhirnya kenyataannya ada, tapi ke outputnya nggak ada Nggak nih. ada. Stres sendiri. Padahal gue kepengen kayak gitu. Tapi kok gue nggak sampai-sampai nih orang kalau nggak jalan-jalan. Semangatnya berkurang karena dorongannya juga kurang. Ah. Oh, bisa jadi. Makanya sini uang lu sini. Jangan, jangan. Itu balik ke tolol tadi. Uang kencing Abdul lebih banyak. Ya begitulah ya hidup inilah. Orang-orang kaya kayak gitu kalinya. Yang dulu-dulunya tak lihat enak gitu, ternyata Mungkin ya. linglung. Linglung ya. Linglung, makanya Dia suka enak dugem. udah ini orang tuanya udah enak segala macam nih kayak berhasil tuh punya anak mukulin. Aduh gimana perasaan orang tuanya gitu ya. Iya, iya, iya. Yang nyambit pakai kursi Yang baru. yang pakai Badannya kaos gede ya? hard rock Orang- malu-maluin Koharindo loh gue sebagai ketua komunitas kaos Marah, hard rock ya. marah dia. Itu orang tuanya gimana tuh? Orang tuanya kan tahu tuh pasti kelakuan dia kayak gitu. Kayaknya, wih enak punya bakery ini. Yono Bakery, punya bakery, punya hidupnya udah enak banget. Anaknya mah udah nggak pusing lagi, tinggal nerusin Usaha bapak. orang tua. Padahal orang tua lagi pusing, aduh anak gua kayak gini banget ya.
Pusing lah, Yan lah. Mikirin hidup orang, kita mikirin hidup kita aja udah dulu dah. Capek jadi mikirin hidup orang. Tapi lucu, Cing. Hah? Tapi lucu itu. Iya, kita ngeliat si bapaknya nih sebelum tahu anaknya Iya. kelakuan kayak gitu. Enak banget kan, namanya Linda ya, Ibu Linda Yes tuh. Itu mamanya. Mamanya ya, nggak tahu mamanya tahu enggak ya. Misalnya Ibu Linda lagi ketemu sama temannya, lo sih enak Lin ya, nggak khawatir sama anak lo. Anak lo mau kuliah dimanapun udah bisa. Udah bisa. Waktunya kalau nggak kuliah pun tinggal terusin usaha lo. Ini anak gua Anak kuliah gue biaya nih, sendiri. Iya sendiri, mana ya baru di PHK lagi. Dalam Kata hati Bu Bu Linda. Linda, lo nggak tahu aja. Ya? Lah anak gua juga nggak pernah mukulin kasir. Hidup emang begitulah, Yon. Lo dari sales obat tiba-tiba jadi penyanyi, Anjay, penyanyi. musisi. Mudah-mudahan lah dapat callingan pertama dan lo terima. Kalau ada ini, Cing, yang cancelan dari Cingabdel. Bisa, harganya murah. Davi Sumbing, Kenceng Dabi Sumbing. callingannya udah nyanyi kan? Nyanyi dia. Iya. Mantep banget itu. Callingan nyanyi udah. Muhihi. Ini pemusi. Dia sendiri melabeli dirinya Muhihi. Ini Muhi. Muhihi. Dia nggak mau disebut musisi. Muhi. Muhihi. Iya. Oke, Yono Bakri, terima kasih. Terima kasih, Cing Abdel. Mudah-mudahan berkah terus, sehat terus. Apa yang diinginkan segera tercapai. Alhamdulillah, sehat-sehat. Mudah-mudahan hubungan asmaranya sampai ke pernikahan yang kali ini. Amin. Tanpa harus ada surat perjanjian. Amin. Kalau ada surat perjanjian di buku nikah aja. Ais. Jangan dibantah lagi. Iya. Kayak mau membantah, udah mau closing nih. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.